Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke Jakarta naik perahu, ke Surabaya naik sampan. Bapak Ibu semua sudah pada tahu, yang di depan ini orangnya tampan. Ibu yang di belakang oe katanya. Ada yang pegang perut, amit-amit jangan main. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mulai tersaring di bulan Ramadan ini, mana yang benar-benar memiliki keteguhan dalam iman takwa dan mana yang iman takwanya sudah mulai berkurang. Ini satu hal yang wajar karena memang iman itu kadang meningkat, kadang menurun. Tapi ada tingkatan iman itu, yang pertama iman yang tidak pernah menurun, yaitu iman yang selalu meningkat. Imannya para nabi, para rasul. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, jadi wajar kalau kita imannya kadang turun. Imannya para nabi, para rasul tidak pernah turun, terus naik. Makin diuji, imannya makin meningkat. Diuji dengan ujian yang berat, imannya makin bertambah. Karena justru para nabi, para rasul itu dengan adanya ujian yang berat, mereka akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena utusan Allah. Kalau seorang utusan imannya kadang lemah, kadang naik, ya
berat dalam perjuangan. Maka para nabi, para rasul ini orang yang imannya tidak pernah turun, selalu naik. Makin diuji, makin meningkat, karena dengan ujian itu pertolongan Allah hadir. Namanya juga utusan Allah. Jangankan utusan Allah, utusan presiden saja, ini keyakinannya akan kuat. Apapun yang menghalangi, yang merintangi, dia punya backing langsung presiden. Para nabi, para rasul kan backingannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya makin bertambah. Begitu sudah dengan perjuangan, ternyata perjuangannya tidak berhasil. Ternyata banyak dikhianati, banyak dimusuhi. Kalau nabi, kalau rasul Allah, ya tinggal lapor kepada Allah, tinggal menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dari tetesan keringat sudah saya tumpahkan, tetesan darah sudah kami tumpahkan, tetesan air mata juga sudah kami tumpahkan. Rupanya hamba-hambamu ini memang banyak yang ingkar, ya Allah. Allah turun, bala tentaranya yang dikirim bisa jadi bencana banjir kayak Nabi Nuh, bisa jadi bencana yang lain, gunung Merapi, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, ini para nabi, para rasul, maka imannya tidak pernah turun. Ada lagi yang imannya stabil, tidak pernah naik, tidak pernah turun, yaitu para malaikat. Malaikat ini imannya stabil, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Jadi malaikat ini karena tidak diberi nafsu, maka tidak ada mereka ingin bersaing, saling sikut, saling cari muka, tidak ada. Ingin supaya nanti jadi pimpinan atau presidennya malaikat, gak ada. Terus sampai bikin partai dan lain sebagainya, gak ada. Malaikat itu kalau diperintah oleh Allah membaca tasbih 100.000 kali, ya tidak ditambahi, tidak dikurangi. Diperintah membaca tasbih 10.000 kali, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ini malaikat. Imannya stabil. Ada yang imannya tidak pernah naik, setiap tambah waktu selalu turun. Turun, gak pernah naik-naik. Itu iblis. Iblis, syaitan ini sama. Di imannya tidak pernah meningkat, turun terus. Nah, kita yang memang tingkatannya orang awam, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, tapi juga bukan iblis. Bukan iblis. Kita imannya kadang meningkat, kadang menurun. Nah, kita waspada. Kalau kita bisa mengikuti para nabi, para rasul, iman kita terus meningkat. Begitu iman kita turun, segera sadar yang imannya turun terus, yaitu iblis. Kita sadari, jangan-jangan mulai ngikut-ngikut iblis. Maka kalau kita imannya lagi turun, cepat-cepat kita sadar, segera kita tingkatkan lagi. Sama dengan bulan Ramadan. Begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, iman kita mulai meningkat, semangat, pas 10 hari mulai ngedrop. Turun, cepat sadar nih kalau turun terus ini tingkatannya belis tadi, belis, harus cepat naik lagi. Yang kemarin sholat tarawihnya udah mulai tinggal, berarti kan mulai turun, cepat sadar lagi. Oh, ini harus cepat
dalam hal tingkatan iman, ini tingkatan iman ya. Iman itu yang pertama taklid, iman taklid. Iman taklid ini orang yang imannya ikut-ikutan. Kayak kita, ini sebelum meningkat ke yang lain, kita dulu. Yang memang orang awam dan kita ini karena keturunan orang Islam, maka kita Islam. Ini kan ikuti. Namanya taklid dari orang tua kita. Orang tua kita beriman kepada Allah, kita ikut beriman kepada Allah. Orang tua kita sholat, kita ikut sholat. Orang tua kita puasa, kita ikut puasa. Orang tua kita sedekah, kita ikut sedekah. Orang tua kita melakukan amal-amal sholih, kita ikut. Namanya taklid. Jadi ikut-ikutan. Kebetulan melihat tetangga sama pada sholat, kita ikut sholat. Melihat tetangga benar pada puasa Ramadan, ikut puasa Ramadan. Ini iman taklid. Dan ini masih kebanyakan dari kita. Walau demikian, tetap kita bersyukur karena ibarat orang jalan, kita sudah memilih jalan yang baik, kita ngikuti yang baik. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ramadan ini ibadah kita walaupun penuh kekurangan, insya Allah tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur, tetaplah kita beribadah karena bulan Ramadan ini bulan yang ibadah kita semua diterima, dosa kita semua diampuni, doa kita semua diijabah. Amin ya rabbal alamin. Lalu tingkatan iman yang kedua itu tingkatan ilmu yakin. Orang yang tingkatannya ilmu yakin, dia punya keyakinan, dia punya iman yang kuat karena punya ilmu. Kita landasi dengan ilmu sehingga kita ini sholatnya rajin karena tahu. Karena tahu kita karena tolabul ilmi. Dari guru-guru kita melalui tolabul ilmi. Wah ternyata pahalanya puasa Ramadan hari pertama demikian, puasanya Ramadan hari kedua beda lagi, ketiga dan seterusnya beda. Sholat tarawih hari pertama, hari kedua, hari ketiga masing-masing juga beda pahalanya. Baca Al-Quran juga beda pahalanya. Kita tahu ini berdasarkan ilmu. Maka tingkatan iman yang kedua ini sudah tingkatan ilmu yakin. Nah kita ini bersyukur karena tahu puasa hikmahnya luar biasa, kita tahu pahalanya luar biasa, bahkan kita tahu dengan puasa insya Allah dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Surga yang merindukan kita, bukan kita lagi yang rindu dengan surga. Surga merindukan orang-orang yang ahli puasa. Nah ini kita tahu, maka semangat puasanya, semangat kita tingkatkan. Justru semakin akhir bulan Ramadan ini semakin semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tingkatan iman yaitu iman ainul yakin. Orang yang dalam hal keimanan itu sudah benar-benar mampu menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, menyaksikan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat besarnya rahmat Allah. Ini orang yang tingkatannya sudah ainul yakin, melihat betapa besarnya karunia Allah, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru meningkat lagi yaitu hakul yakin.
iman yang tingkatannya hakul yakin, sudah benar-benar hak. Tadi tingkatannya para nabi, para rasul, karena yakinnya benar-benar yakin karena beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau utusan tidak tahu yang mengutuskan bingung. Kalau utusan itu pasti tahu siapa yang mengutus. Karena utusan Allah, maka hakul yakin. Nah, kalau tingkatan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ahli makrifat billah, para nabi, para rasul yang sudah benar-benar punya derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iman hakikat. Ini yang sudah melebur rasanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berzikir tingkatannya sudah bukan seperti kita. Zikir kita masih mengharapkan pahala, zikir kita masih pengen doanya diijabah. Kalau orang yang tingkat hakikat ini, semua yang dilakukan hanya butuh ridho Allah. Nah, itu yang paling berat, karena ujiannya juga nanti berat. Karena yang diharapkan ridho Allah. Kalau Allah ridhonya itu memberikan ujian kemiskinan, ya diuji miskin benar oleh Allah. Diuji dengan kemiskinan, doanya tidak diijabah. Padahal bukan tidak diijabah, memang Allah ridho menjadikan dia doanya tidak diijabah. Itu dia juga ridho. Nah, ini tingkatan yang paling berat. Kalau kita ini ya, tingkatannya memang masih awam. Kita hanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang tingkatan imannya sudah sampai kepada ilmu yakin. Karena kita berimannya bukan hanya taklid, tapi karena kita landasi dengan thalabul ilmi. Kita selalu menuntut ilmu. Ini sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, orang yang berilmu. Maka sholat dengan ilmu, puasa dilandasi dengan ilmu, sedekahnya juga karena tahu ilmu, bahkan menunaikan ibadah hajinya ke Baitullah dan semua amal ibadahnya dilakukan berdasarkan ilmu. Diperintah kita pun alimah, jadilah orang yang berilmu. Semua dilakukan atas dasar ilmu. Au muta'aliman, kalau kita belum tahu, belum jadi orang yang berilmu, jangan lupakan thalabul ilmi. Tetaplah kita thalabul ilmi. Orang yang dalam thalabul ilmi kesalahannya dimaafkan. Banyak salahnya, sholatnya belum bisa khusyuk, bacaannya belum tartil, belum tumaninah, dimaafkan. Ini enaknya orang yang thalabul ilmi. Karena apa? Masih belajar. Masih belajar. Baca Al-Quran salah, dimaafkan. Kenapa? Masih belajar. Sampai ke masalah puasa, kita kan karena masih dilandasi thalabul ilmi, kita thalabul ilmi, puasa kita ada kekurangan nggak masalah, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak menjadi orang atau belum menjadi orang yang alim, maka jangan tinggalkan thalabul ilmi. Jadilah orang yang terus belajar dan belajar. Au mustami'an, atau jadilah orang yang mau mendengarkan, ngaji kuping. Ini namanya ngaji kuping, nggak pakai menyimak dengan tulisan, membaca buku atau dengan tulisan pena. Ini namanya ngaji kuping, mendengarkan di saat ada tausiah disampaikan, saat ada pengajian disampaikan, banyak mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau jadilah engkau orang yang selalu cintai orang yang alim, cintai orang yang thalabul ilmi, cintai orang yang mau mendengarkan ilmu. Wala takun khomisan fatahlik, jangan jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima?
Orang yang tidak alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, bahkan tidak mencintai. Berarti membenci. Kalau ada tolabul ilmi, bawaannya cuma diganggu melulu, pengajian lagi, berisik. Orang baca Al-Quran lagi, ya berisik. Kalau ada dangdutan gak ganggu, tapi kok orang ngaji jadi mengganggu gitu. Nah ini yang mudah-mudahan kita dalam tingkatan iman bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang imannya selalu meningkat, tidak pernah kendor, tidak pernah turun, terus meningkat. Bahkan bertambahnya umur kita, bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya umur kita, bertambahnya nikmat dekat dengan Allah, bertambahnya umur kita, bertambah bahagia, bertambah senang saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya umur kita, bertambahnya niat dan tekad dalam diri kita, juga bertambahnya kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makin hari makin dekat dengan Allah, hatinya makin istiqomah dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti akan ada pertanyaan saat kita di yaumil hisab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari tempat atau dari yaumil hisab kecuali setelah mendapatkan 4 pertanyaan. Nah, ini harus kita siapkan jawabannya dari sekarang. Ini dibocorkan, dari bocoran. Yang pertama kita akan ditanya tentang umur kita. Umurmu dihabiskan untuk apa? Nah, kebetulan kita suka main kartu ya, berarti umurnya habis main kartu. Yang hobi mancing umurnya habis buat yang hobi main catur berarti umurnya habis buat catur. Yang suka slot habis buat slot. Ini dipertanyakan, di umur kita ini dihabiskan untuk apa? Lalu ada lagi pertanyaan, jasadmu dipergunakan untuk apa? Ini jasad kita nanti dipertanyakan. Yang melekat dengan jasad juga nanti dipertanyakan apa? Pakaian kebesaran. Bukan pakaian kebesaran, pakaian kekecilan, bukan. Pakaian yang memakai lencana. Kalau kita pernah punya pakaian pakai ada lencananya, itu jasad kita. Ada lagi yang di pundaknya punya pangkat. Ini melekat dengan jasad. Dipertanyakan, kamu aku titipi dengan pangkat, gunakan untuk apa? Kamu aku titipi dengan pin di sini, lencana. Ini lencana kan macam-macam, ada yang kepala desa, ada yang camat, ada yang bupati, ada yang gubernur, ada yang dewan kan di sini. Wah, itu nanti akan ditanya, jasadmu dipergunakan untuk apa? Kalau kita pakai alhamdulillah ya Allah, saya pakai untuk sholat tarawih selama Ramadan, saya pakai untuk baca Al-Quran, saya pakai untuk sholat ilmi, pakai untuk memperjuangkan agamanya Allah. Alhamdulillah. Ini nanti dipertanyakan. Kemudian kita juga akan dipertanyakan tentang harta kita. Tentang harta kita. Dari mana harta kita dapatkan dan kemana harta kita belanjakan. Ini yang nanti paling berat. Harta. Dulu saya pernah ditanya sama Pak Kiai, "Kut, kamu pengen kaya?" "Oh, pengen Pak." "Pengen." Namanya kaya, kan kiai saya kan kaya. Kaya. Tapi beliau mengatakan begini, saya punya doa. Kalau kamu amalkan, insya Allah kamu kaya. Tapi kamu tidak akan mampu. Kamu mau jadi kaya, tapi tidak mampu membawa iman,
atau kamu tetap memaksakan tetap jadi kaya dan kamu nanti jauh dari Allah. Wah, akhirnya kan kita mikirnya kalau gitu nggak usah. Dulu manggilnya kan Pak aja, bukan Pak Kiai, bukan guru, manggilnya Pak. Akhirnya doanya itu sampai sekarang kita nggak tahu. Makanya ya sampai sekarang nggak kaya-kaya. Nah itu pernah ditantang seperti itu. Kenapa? Ternyata orang yang dititipi harta, dititipi amanah berupa harta itu yang paling berat. Paling berat orang kalau dititipi amanah berupa harta. Nah kalau kita dengar Al-Maghfurlah Kiai Haji Uji Silomo, itu beliau pernah menyampaikan dengan tegas bahwa Allah titipkan harta kepadamu, maka tugasmu perhatikan fakir miskin, anak yatim, maka tugasmu perhatikan para pejuang-pejuang agamanya Allah, maka tugasmu perhatikan pondok-pondok pesantren, sekolahan-sekolahan. Kenapa? Karena yang dititipi harta, ya kita yang punya harta. Itu tugasnya. Kalau nanti tidak disampaikan, nah itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat, dihisabnya di hadapan Allah itu berat. Maka boleh kaya, tetapi apa yang jadi perintah Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, supaya harus dijalankan. Karena nanti dipertanyakan, dari mana dapatnya, dari mana, nanti dibelanjakannya kemana, itu juga akan dipertanyakan. Nah, maka mudah-mudahan kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mampu menjalankan amanah sesuai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sedikit waktu kita gunakan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon supaya Allah benar-benar ridho kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihi salam. Sayyidilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ardh malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiratan Nabi Allah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman khususan ila hadrati kasebut guru-guru kita. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Summa ala ruhi wa jasadi. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifzil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.